Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Cak Nur Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya masih akan membicarakan terkait pengelolaan kinerja bagi penilik. Banyak para penilik yang masuk di ruang GTK untuk mengisi pengelolaan kinerja, tetapi terkendala dengan akses pengelolaan kinerja tersebut. Nah, bagaimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala ini? Mari kita ikuti tahapan-tahapan berikut ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya seperti biasa kita akan masuk ke dalam aplikasi Ruang GTK. Kita menggunakan akun Belajar ID. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam menu ini seperti biasa Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita pilih pengelolaan kinerja. Nah, ini masalah yang sedang kita hadapi, kadang-kadang akan muncul halaman seperti ini, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam pengelolaan kinerja. Untuk itu, kita klik hubungi kami. Selanjutnya, kita akan diarahkan kepada halaman berikutnya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada beberapa artikel, Bapak dan Ibu. Bisa kita baca apa itu pengelolaan kinerja, tentang penyederhanaan pengelolaan kinerja, tentang penyesuaian, penggunaan masa transisi, kemudian tentang cara mengakses, dan banyak hal yang bisa Bapak dan Ibu dibaca dari artikel ini terkait pengelolaan kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk hubungi kami. Ya, kita klik hubungi kami. Baik, Bapak dan Ibu, eh, selanjutnya kita diarahkan pada halaman ini, Bapak dan Ibu, di mana pada halaman ini kita bisa melaporkan kendala yang kita hadapi, di mana kita tidak bisa masuk untuk mengisi pengelolaan kinerja untuk penilik. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada beberapa panduan dan beberapa jenis layanan yang bisa kita akses dan bisa kita sampaikan. Misalkan jenis layanannya, misalkan ini contoh kategorinya, ada layanan rumah pendidikan, layanan guru dan tenaga kependidikan, kemudian juga ada layanan teknologi dan data pendidikan, layanan kerjasama, pembiayaan, kepegawaian dan pengawasan, layanan pembelajaran, kurikulum, dan kebahasaan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, eh, kita berada pada permasalahan di layanan rumah pendidikan, di mana di ruang GTK, termasuk di dalam pengelolaan kinerja, kita ada kendala. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, kita scroll ke bawah. Nah, kita akan mengisi beberapa form yang perlu kita isi untuk melaporkan permasalahan yang kita hadapi, Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan alamat email kita, silakan Bapak dan Ibu memasukkan alamat email kita. Misalkan, ya, ini alamat email kita, kemudian nama dimasukkan di sini, misalkan Ainur, misalkan, ya. Oke. Kemudian provinsi, di sini Bapak dan Ibu silakan dicari Jawa Timur, ya, Jawa Timur ini. Kemudian kabupatennya Tuban, misalkan. Nah, ini Kabupaten Tuban. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, eh, kita perannya sebagai apa? Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai penilik, coba kita cari admin, kepala sekolah, PLT. Oke, kalau tidak ada peran kita, maka kita pilih lainnya.
Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk jenis laporan, Bapak dan Ibu, silakan diklik, kita pilih yang permintaan. Oke, kemudian layanannya, kita klik juga, Bapak dan Ibu. Silakan dipilih layanan rumah pendidikan. Ini layanan rumah. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita isi kategori masalahnya. Kita klik, kita cari ruang GTK. Ya, ini ruang GTK. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari kendala akses pengelolaan kinerja. Kemudian karena kita tidak bisa akses fitur, maka kita klik ini. Ya, tidak bisa akses fitur dengan notifikasi. Saat ini halaman tersedia untuk guru, seperti waktu kita buka di awal. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita pilih tidak bisa akses fitur dengan notifikasi, halaman tidak ditemukan. Nah, ini sudah masuk. Oke. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita isi NIP kita. Ya, silakan kita isi NIP kita. Ya, kan dilengkapi. Kemudian di sini nama sekolah atau instansi, misalkan kita Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, misalkan. Baik, selanjutnya kita isi judul laporan Bapak dan Ibu. Silakan apa permasalahan kita, silakan misalkan penilik belum bisa mengakses fitur pengelolaan kinerja. Ya, untuk penilik, silakan Bapak dan Ibu dituliskan permasalahannya di sini secara manual. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada detail permasalahan. Nah, Bapak dan Ibu, di detail permasalahan ini silakan Bapak dan Ibu menuliskan permasalahan yang dihadapi. Misalkan eh, dituliskan saya Ainur Rashid Rida, pemilik Kabupaten Tuban, mengalami kendala tidak bisa mengakses fitur, misalkan pengelolaan kinerja, pengelolaan kinerja, kan seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk penilik di ruang GTK, notasi notifikasi yang muncul untuk guru dan kepala sekolah. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu apa permasalahannya dituliskan di sini. Sesuai dengan tadi waktu kita mau masuk ada kendala, kita tidak bisa mengakses fitur pengelolaan kinerja, dan di situ muncul untuk guru dan kepala sekolah. Oke, nah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita tambahkan, ya, tambahkan file. File ini adalah eh, screenshot, ya, screenshot dari halaman yang tadi tidak bisa kita akses. Kita klik di sini, ya, upload file, kemudian kita cari, oke, kita cari, oke, coba kita lihat, nah, oke, ya, kita masukkan di sini, Bapak dan Ibu, nah, oke, sudah masuk screen, screen
screenshotnya, dan selanjutnya silakan Bapak dan Ibu klik kirim. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi screenshot yang kita upload Bapak dan Ibu di form kendala yang kita hadapi. Jadi kita screenshot halaman yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa masuk. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita klik kirim tadi, maka kita akan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Ini adalah halaman terakhir Bapak dan Ibu. Di sini dituliskan ada menu terima kasih telah menghubungi layanan ULT Kemendikbudrismen. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah berarti kita sudah melaporkan permasalahan kita melalui akun tadi, melalui aplikasi tadi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sesuai dengan email tadi yang sudah Bapak dan Ibu masukkan, maka nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan kiriman email dari layanan ULT Kemendikbudrismen yang nantinya di dalam email tersebut ada semacam nomor tiket, ya, ada semacam nomor tiket. Oke, selanjutnya coba kita lihat di email kita, apakah layanan ULT sudah memberikan respon balik terkait laporan yang sudah kita kirimkan. Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lihat di email saya, ya. Di email kita adalah email yang tadi waktu kita mengisi form yang ada di awal, Bapak dan Ibu sudah mengisikan emailnya. Nah, maka email itu akan masuk ke email tersebut, ya, pesan tadi. Coba kita perhatikan. Nah, di sini sudah ada Bapak dan Ibu. Ini layanan ULT Mendikbud. Coba kita klik. Nah, ini pertanyaan kita yang sudah kita isikan Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan saya, pemilih belum bisa mengakses fitur pengelolaan kinerja. Ya, kita mendapatkan nomor tiket ini Bapak dan Ibu dan telah diterima. Ini Bapak dan Ibu, ya, ini yang terhormat Bapak Ibu Ainur Rasid, saya sendiri, ya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada informasi nomor tiket yang sudah saya diberikan ke saya ini. Nah, nanti akan ditanggapi dari Kemendikbudrismen nantinya dengan rentang waktu hari kerja Senin sampai Jumat, ya, kecuali hari libur nasional. Nah, ini Bapak dan Ibu, berarti pertanyaan kita sudah tersampaikan. Nah, selanjutnya coba kita lihat pertanyaan kita sudah tersampaikan, kemudian kita cek. Nah, ini Bapak dan Ibu, setelah kita kirimkan pertanyaan kita, kemudian kita mendapatkan respon balik email lagi dari Kemendikbudrismen, Bapak dan Ibu, ini berikut jawaban kami untuk pertanyaan Anda dengan nomor tiket sekian. Itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada beberapa informasi di mana ULT itu minta kepada kita email belajar ID yang terkendala, kemudian tangkapan layar simpenik yang sudah di voting. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini saya sudah melampirkan screenshot, ya, screenshot. Coba kita buka apakah bisa terbaca. Nah, ini adalah screenshotnya, ya. Mudah-mudahan bisa terbaca Bapak dan Ibu. Kalau tidak nanti kita buka kembali. Itu Bapak dan Ibu untuk apa namanya tanggapan dari Mendikbudrismen tadi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya informasi terakhir, coba ini kita mendapatkan email lagi Bapak dan Ibu. Ini pada tanggal berikutnya Bapak dan Ibu. Terus Bapak Ibu saya, ya, terima kasih sudah pernah mengunjungi ULT Kemendikbudrismen. Semoga pertanyaan atau kendala Anda sudah berhasil terselesaikan. Nah, artinya
Dengan email ini, maka mestinya permasalahan kita tidak bisa masuk ke dalam pengelolaan kinerja itu sudah bisa teratasi dan kita bisa masuk. Tuh, mestinya seperti itu. Tiket email akan tertutup otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan membalas email ini. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ini email dari ULT. Kalau ini sudah menyampaikan sudah berhasil, berarti sudah terselesaikan. Nah, di sini ada berikan penilaian, silakan Bapak dan Ibu kalau mau mengisi untuk memberikan penilaian kepada Kemendikdasmen, itu Bapak dan Ibu. Oke, sementara itu Bapak dan Ibu, jika kita sudah mendapatkan email Bapak dan Ibu, berarti kita sudah mendapatkan respon. Emailnya akan disampaikan beberapa kali, dalam artian sampai Bapak dan Ibu mendapatkan email bahwa sudah bisa diselesaikan. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, eh, demikian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana menyelesaikan kendala akses pengelolaan kinerja bagi penilik. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung channel ini. Tetap semangat untuk Bapak dan Ibu penilik untuk bisa terus mencoba menyelesaikan pengisian pengelolaan kinerja bagi penilik. Tetap semangat.